Pada malam hari ini ibadah Kamis Putih mengambil tema hamba yang percaya. Bersama-sama kita hendak memulai ibadah pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama pada malam hari ini, kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Marilah kita hayati jika Yesus menghendaki kita untuk menjadi hamba-Nya yang percaya, bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Untuk itu, bersama-sama kita hendak merenungkan panggilan-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 144B, bait 1 dan 2. Suara Yesus ku dengar. Kita pujikan bait yang kedua. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jemaat air hayat dan hidup dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih saat ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak, saudara jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini, Yesus dan murid-muridnya bersama makan. Tidak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya yang sedikit berbeda. Ada kegelisahan di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam ini saatnya. Saat derita menanti di depan mata.
Murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun, benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia telah penuh jalan, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadi kita sebagai pribadi yang rendah hati. Saat ini, maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Pada perayaan Kamis Putih ini, kami bersujud dalam kerendahan hati, karena kami merayakan peristiwa yang begitu agung di tengah murid-murid-Mu.
Engkau mengakhiri kebersamaan di dalam persekutuan, di dalam pembasuhan dan perjamuan. Engkau yang akan menyongsong penderitaan dan kematian, sama sekali tidak mengutamakan diri, tetapi bahkan mencintai sampai pada akhirnya kepada murid-murid yang sangat Engkau kasihi. Siapakah kami ini Tuhan? Di dalam Kamis Putih ini kami semakin sadar betapa berdosa dan tidak layaknya kami. Tetapi kami melihat begitu besar rahmat dan kasih Tuhan. Supaya dengan demikian kami percaya bahwa kasih Allah bagi kami manusia berdosa telah dinyatakan penuh dan sempurna di dalam karya Kristus yang mau menderita, mati, dan bangkit bagi kami. Bapa yang Maha Baik, sempurnakanlah perayaan saat ini, sebab kami membutuhkan firman-Mu, supaya kami bukan hanya mengenang suatu peristiwa, tetapi kami sungguh-sungguh diubah melalui peristiwa Kamis Putih oleh keteladanan Kristus yang mau merendahkan hati dan yang telah memberi teladan untuk saling mengasihi sampai pada akhirnya. Bersabdalah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Putra Allah, Juru Selamat kami, yang menderita, mati, dan bangkit bagi kami para pendosa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus, yaitu Injil Yohanes 13 ayat pertama sampai 17, dilanjutkan ayat 31b sampai dengan 35. Dan kepada kita bersama juga akan ditampilkan dalam video berikut. Demikian sabda Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi,
ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersama-sama merayakan Kamis Putih. Sebuah hari di mana Kristus menjelang penderitaannya, di mana Kristus akan menyongsong kematiannya. Pengalaman Kamis Putih yang dialami Tuhan Yesus juga mau tidak mau mengajak kita semua sebagai manusia tentang realitas kehidupan manusia yang namanya kematian. Realitas kenyataan yang pasti kita alami yaitu yang namanya kematian. Kristus menyongsong kematian. Pun demikian Bapak, Ibu, Saudara semua dan termasuk saya. Dan kita tahu, pertama kematian itu sebuah akhir. Dengan kematian kehidupan kita di dunia pasti akan diakhiri. Sudah selesai, tamat, cuntel. Mati itu berarti tidak mungkin kembali lagi. Mati itu sudah tidak ada lanjutannya lagi. Mati itu sudah tidak bisa diperbaiki dan diubah lagi. Mati itu akhir, mati itu selesai kehidupan kita. Lebih sedih lagi, itu pasti kita alami, tetapi persoalannya kita tidak tahu waktunya. Kematian selalu mengagetkan.
Kita tahu pasti mati, persoalannya nggak tahu usia berapa, tidak tahu kapan waktunya, tidak tahu di mana kita mati, termasuk cara kita mati. Sehingga walaupun tahu kita pasti mati, mesti belum siap, kaget. Karena kita tidak tahu waktunya, usia, tempat, dan caranya. Lebih sedih lagi, bahkan setelah mati pun masih misteri. Kita ini mau kemana? Kita ini mau diajak siapa? Lalu kondisinya itu bagaimana? Kita sebagai kekuatan sendiri nggak bisa menjamin dan mengandalkan diri kita sendiri. Padahal puncak kematian, Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan. Justru saat kita misteri tidak tahu mau kemana. Justru kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi yang pasti saat mati berakhir semuanya hilang. Kedudukan kita tinggalkan, orang-orang yang kita kasih juga kita tinggalkan, sampai tubuh kita sendiri juga kita tinggalkan. Maka walaupun pasti kita mati, setiap orang pasti juga takut mati. Banyak pertanyaan kepada kita, padahal belum pasti. Kapan lulus? Kapan wisuda? Kapan kerja? Kapan kawin? Itu padahal juga belum pasti, tapi masih sering ditanyakan. Sedangkan yang pasti ada yang berani, Pak Yosap kapan mati? Begitu. Gak ada yang berani menanyakan demikian, padahal itu pasti terjadi. Karena itu realitas yang menakutkan. Karena itu sesuatu yang mendatangkan duka cita. Kehilangan dan kemudian tidak mungkin balik, tidak mungkin dilanjutkan, tidak mungkin diubah dan tidak mungkin diperbaiki. Itu kematian. Tetapi di Kamis Putih, saya mengajak Bapak Ibu Saudara memandang kepada Kristus. Bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kehilangan. Kamis Putih kita diajak bahkan Kristus yang mengatasi, yang menghadapi kematian. Justru melihatnya sebagai saat kemuliaan. Tidak ada kaget, bingung, takut. Tidak ada rasa kehilangan. Kamis Putih adalah malam saat terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan malam itu selalu menjadi gambaran kematian. Sesuatu yang masih gelap. Kita tahu kalau ada orang sudah umur lanjut, panjang umur, sudah tua atau adiuswo, itu disebut usia senja. Kenapa? Karena setelah usia senja mesti akan datang kematian, itu datang sebuah malam. Lagi-lagi kegelapan kematian, itu seperti malam. Gelap. Dalam gelap pasti orang takut, mau gak tahu arah kemana, gak bisa kemana-mana. Dalam gelap orang tidak bisa memedulikan orang lain kecuali dirinya sendiri. Karena dia tidak berdaya kecuali dirinya yang terus dipikirkan. Bahkan dalam kegelapan sekalipun, kita tidak dapat bertindak baik dan benar. Maksudnya baik, tetapi kalau dilakukan dalam kegelapan pasti juga tidak menjadi benar. Orang kalau mandi dalam kegelapan juga tidak pernah menjadi bersih. Itulah realitas kegelapan. Itulah realitas kematian. Tetapi saya justru mau mengatakan tidak perlu nunggu mati. Kalau hidup sudah penuh rasa takut, kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan semua yang kita lakukan menjadi serba salah. Itulah realitas kehidupan tanpa Allah dan sejatinya kita juga sudah mati. Kita kembali melihat Yesus. Kamis Putih. Tuhan Yesus pun menjelang penderitaannya dan bahkan menyongsong disalibkan kematiannya. Kita melihat Kamis Putih di sekitar Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus akan mengakhiri hidupnya, perhatikan. Ada Yudas yang akan mengkhianati. Ada Petrus yang akan menyangkali. Ada murid-murid itu yang mengelilingi. Itu semua sudah dibasuh kakinya, diajak perjamuan. Tetapi murid-murid itu nanti yang akan melarikan diri. Murid-murid yang belum mengerti apa nanti yang akan terjadi, bahkan apa makna pengorbanan Yesus, maka mereka semua pada lari supaya tidak diikut ditangkap, apalagi ikut dihukum mati.
Itulah situasi di mana Kristus akan mengakhiri kehidupannya di dunia. Kamis putih. Sekali lagi, Kristus tidak takut. Mengapa? Saya ingin sekali lagi membaca ayat yang ketiga. Karena Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saya ulangi bagian yang terpenting. Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Betapapun situasi menyedihkan, memprihatinkan. Ia datang dari Allah, awal adalah Allah. Dan ia kembali kepada Allah, akhirnya juga adalah Allah. Awal Allah dan akhir Allah adalah Allah yang tetap pegang kendali dalam hidup. Kita mau diajari kalau kita hidup ini anugerah Allah. Sudah seharusnya bahwa hidup ini tujuannya juga adalah untuk Allah. Kalau hidup ini adalah pemberian Allah, berarti perjalanan kematian adalah kembali kepada Allah. Bahwa hidup adalah dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Tidak ada ketakutan menghadapi pengkhianat, orang yang menyangkali, orang yang pengecut, ketakutan dan meninggalkan. Bagi Kristus, akhir kehidupan tetap sebuah kemuliaan, bukan ketakutan. Kita menyaksikan sebuah tindakan yang luar biasa. Bukan sekedar tindakan memberi, tetapi Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Mengambil bagian terendah, memegang bagian yang terkotor. Dan pekerjaan itu hanya dilakukan oleh seorang hamba. Kita mau ditunjukkan apa artinya mulia hidup. Ternyata kemuliaan di ujung kehidupan Kristus memberikan teladan. Kemuliaan itu bukan pada diri sendiri. Kemuliaan hidup itu ditunjukkan pada orang lain. Artinya Allah itu sudah mulia. Saya mau mengajak kembali, tanpa menciptakan dunia, kehidupan serta isinya, Allah sudah mulia. Tetapi Allah yang mulia itu kemudian mencipta. Allah kemudian memelihara. Allah kemudian menyelamatkan kita. Apa? Karena Allah kurang kerjaan, mau sudah mulia, duduk-duduk saja sudah tetap mulia. Tapi kenapa Allah mengerjakan, mencipta, menebus, menyelamatkan? Karena itu artinya yang mulia itu bukan pada dirinya sendiri. Mulia adalah tindakan bagi orang lain. Mulia itu bukan artinya memiliki. Tuhan mau menunjukkan bahwa di penghujung kehidupan nilai kemuliaan itu ada pada melayani. Bukan memiliki, melayani. Itu yang membuat kehidupan itu mulia sekalipun di penghujung kehidupan sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Kristus menyerahkan nyawanya, mengalami kematian, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kematian yang tampaknya bayang-bayang menakutkan. Di sana menjadi puncak keagungan dan kemuliaan Kristus dengan membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan mau menunjukkan bahwa yang paling kuat dan yang paling mulia di dalam kehidupan adalah kasih. Saya mau menunjukkan 3 hal dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Betapa kuat dan mulianya kasih, terlebih kasih Allah di dalam Kristus. Pertama, kita ditunjukkan bahwa kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak dapat berhenti. Kasih itu tidak dapat menyerah. Di penghujung menyongsong kematian, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya karena yang namanya kasih itu tuntas. Kasih itu pasti menyelesaikan sampai akhir. Kasih itu berarti sampai mati. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Benar, kasihnya berhadapan dengan seorang pengkhianat, berhadapan dengan seorang penyangkal, berhadapan dengan seorang pengecut.
Tetapi kasih Allah tidak dapat kalah, bahkan tidak dapat ditahan oleh kejahatan manusia. Justru kasih Allah itu bagaikan terang di kegelapan malam, di tengah kejahatan, kepengecutan, penyangkalan, pengkhianatan, kasih Allah itu tetap terang. Dalam terang, di sana kita tahu bahwa kita telanjang. Justru dalam terang, kita tahu bahwa kita pasti akan kalah. Di hadapan kasih Allah kita pasti harusnya berserah. Di hadapan kasih Allah kita seharusnya malu. Karena justru berhadapan dengan kejahatan Yudas, kejahatan Petrus. Itu mau menunjukkan kita boleh jadi semakin jahat. Tetapi Allah juga akan semakin mengasihi kita. Tidak mungkin dikalahkan kasih Allah oleh kejahatan manusia sekalipun. Itulah totalitas, tidak berkesudahan, tuntas kasih Allah. Sedihnya, kadang bertahun-tahun kita merayakan Kamis Putih dan mengaku sebagai anak Tuhan. Tetapi kasih kita justru adalah kasih yang mudah menyerah. Mengasihi ketanggur sithik wis mutung. Kita itu lebih mudah menyerah berbuat baik. Tetapi tidak menyerah kalau berbuat jahat. Wah kalau dosa itu watos, urung nganti ketanggor kesandung-sandung, kuwi ya sehatos. Neng kalau berbuat baik ketanggor sithik wae menyerah. Kasihnya mana? Kamis Putih adalah lambang betapapun jahat dan kerasnya manusia. Orang-orang yang akan meninggalkan Kristus, Kristus tetap mengasihi. Karena namanya kasih tidak berkesudahan, kasih itu tuntas dan itulah kasih Yesus yang kita terima. 2. Kita ditunjukkan kuasa kasih Allah bahwa kasih akan selalu mengambil inisiatif. Sebab kasih tidak bisa menunggu. Kalau menunggu itu sudah namanya kasih yang bersyarat. Kasih tanpa syarat berarti kasih tidak akan menunggu. Ia bangkit, ia membasuh kaki murid-muridnya padahal belum pernah murid-muridnya, ke-12 rasul itu membasuh kaki Yesus. Karena Yesus mau kembali kepada Allah. Dia membasuh kaki muridnya. Kita mau ditunjukkan semakin orang dekat pada Allah, dia akan semakin dekat juga dengan sesama. Semakin dekat dengan Allah, kasih ini selalu memberi inisiatif. Allah inisiatif dari mencipta. Allah inisiatif datang ke dunia untuk menyelamatkan. Allah berinisiatif tinggal di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Itulah yang namanya kasih. Dan lagi-lagi sedihnya, berulang kali kita merayakan Kamis Putih. Tetapi kasih kita adalah kasih menunggu. Kalau perlu yang didorong orang lain. Jangankan berinisiatif. Kita menunggu cari orang lain. Kita mendorong orang lain dan mengorbankan orang lain. Padahal kalau inisiatif, itu yang dikorbankan harus dirinya sendiri. Apa iya? Lo sederhana saja. Yuk siapa yang mau jadi panitia Paskah? Set meneng kabeh. Do ngenteni toh. Yuk siapa yang mau dipanggil jadi majelis? Meneng kabeh. Gogo dudu aku, gogo dudu aku. Ketika ada panggilan pelayanan kita selalu menunggu. Kita bahkan ojo melu-melu meneng wae ben liyane. Itu bahkan sederhana. Doa itu juga lambang kasih kepada Allah. Siapa yang mau memimpin doa sudah pada merem duluan. Padahal yang namanya kasih selalu mengambil inisiatif. Dan Kristus menjelang kematiannya berinisiatif membasuh kaki murid-muridnya. Mana inisiatif? Karena inisiatif itu hanya digerakkan oleh kasih. Dan itu yang dilakukan Kristus bagi kita. Ketiga, Kamis Putih juga menunjukkan bagaimana kasih Allah di dalam Kristus yang membasuh kaki murid-muridnya, mengajari Bapak, Ibu, Saudara dan saya bahwa kasih tidak pernah merasa tinggi untuk melakukan hal-hal yang rendah. Dalam kemuliaannya Allah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dalam rupa manusia ini masih merendahkan menjadi hamba. Dari hamba ini masih rendah lagi yaitu menderita. Dalam penderitaan ini masih paling rendah. Yaitu kematian di atas kayu salib.
membasuh kaki sampai kerendahan mati di atas kayu salib. Untuk menunjukkan bahwa Allah bahkan karena besarnya kasih tidak tersinggung dan tidak malu untuk kelihatan jelek. Allah mungkin hanya malu atau memang tidak mungkin ketika berbuat jahat atau kelihatan jahat. Sebaliknya kita manusia, kita itu lebih malu terlihat jelek. Ketok bathuke botak tutupi blangkon gitu toh. Kita itu lebih menutupi kejelekan tapi tidak pernah menutupi kejahatan, kita jalan terus. Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita, kasih tidak ada gengsi. Bahkan mau mengambil yang terendah, bahkan mau terlihat jelek pun tidak masalah. Karena itu kasih. Yang jelek itu terlihat jahat. Kalau hanya terlihat jelek itu enggak masalah. Manusia takutnya ketok eleke, jeleknya, tapi kalau jahatnya, wah itu masih disimpan, masih terus dilakukan. Saya prihatin. Coba sekarang di zaman saat ini kita isolasi ini, apa keluhannya? Keluhannya paling banyak adalah bosan Pak di rumah terus, bosan. Coba firman ini ketika saya gumuli dengan jujur, persoalannya adalah kasih kita yang membuat bosan. Karena kita tidak memiliki kasih. Loh artinya kita bosan karena kita tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah yang ada di rumah. Padahal pekerjaan rumah itu enggak ada habisnya. Nyapu, nyuci, nyetrika, masak itu enggak ada habisnya. Kok bisa bosan? Karena enggak gelem nyapu toh. Ra gelem nyuci, ra gelem nyetrika, yuk ngakune bosen. Kita enggak mau melakukan pekerjaan rumah yang menurut kita rendah. Kita bangga bekerja, dapat gaji, dapat kedudukan, dapat perusahaan. Itu bukan kasih. Kita bosan karena kita enggak mau melakukan pekerjaan rendah dan itu bukan kasih. Kristus bukan hanya pekerjaan rumah, pekerjaan hamba, memegang kaki dan membasuhnya. Karena Kristus tidak memiliki gengsi sedikit pun dalam mengasihi kita. Sedangkan kita masih gengsi untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajari hamba yang percaya. Ketika Kristus menyongsong kematian, Kristus menunjukkan dirinya sebagai hamba justru ketika akan menghadapi kematian. Mengapa? Saya mengajak lebih mendalami tema ini, hamba yang percaya. Perhatikan di ayat 16 dan ke-17. Demikian kata Tuhan Yesus firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Ternyata di penghujung menjelang penderitaan dan kematian, Kristus memberikan warisan. Bukan benda, karena kalau benda diwariskan zaman ini mungkin sudah hilang atau habis. Warisan Kristus adalah keteladanan. Hiduplah sebagai hamba. Inilah teladan hamba. Hamba itu melakukan pekerjaan kecil, pekerjaan sederhana, pekerjaan bawah. Inilah keteladanan. Lakukan itu dalam kehidupan. Hal-hal kecil, hal-hal rendah, hal-hal sederhana, hal-hal bawah. Tetapi Kristus juga mau menunjukkan inilah kemuliaan. Sebab kalau kamu mau melakukan itu ada kerendahan hati. Sebab kalau kamu mau melakukan itu engkau sungguh mampu mengalahkan diri sendiri. Jika engkau mampu melayani, itulah lambang kemuliaan kehidupan. Tuhan mau menunjukkan pada akhir kehidupan, nilai kekuasaan bukan dimiliki. Nilai kekuasaan justru harus digunakan bagi orang lain. Kekuasaan yang bukan untuk melayani justru akan menghancurkan diri sendiri. Jadilah hamba, hiduplah sebagai hamba.
Apa itu bagus, Pak? Ini bukan bagus atau tidak. Di penghujung kematian Tuhan mau mengatakan kalau aku hidup sebagai hamba, meneladani Kristus, mau melayani. Di sana bukan sekedar kemuliaan. Di sana kita bahkan tidak perlu takut akan kematian. Karena aku seorang hamba. Aku hidup untuk melayani, aku tidak akan takut dengan kematian. Karena aku seorang hamba, aku hidup untuk Allah. Maka aku pun tidak akan kehilangan apapun. Karena aku seorang hamba, maka jika aku hidup, tujuanku adalah melayani Allah, bukan melayani dunia. Persoalannya sekarang bertanya pada diri masing-masing. Saya ini tuan atau hamba? Aku ini tuan atau aku ini hamba? Beda banget. Kalau kita adalah Tuhan, kita tidak akan pernah merindukan Tuhan. Tetapi kita pasti takut akan kematian. Tetapi kalau aku adalah hamba, yang kita rindukan adalah Tuhan. Tuhan kita. Dan kita tidak akan takut dengan kematian. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian justru menjadi babak akhir. Menunjukkan apa kemuliaan hidup kita. Kemuliaan hidup kita itu justru ditentukan oleh kematian. Ibaratnya kematian ini ujian akhir yang menentukan kelulusan. Kalau kita hidup sebagai tuan, kita akan kehilangan dan kita akan ketakutan walaupun hidup. Tetapi kalau aku hidup sebagai hamba, tujuanku Allah, melayani Allah, kerinduanku adalah bersama dengan Allah. Kita tidak perlu takut mati. Sekalipun dikelilingi pengkhianat, sekalipun orang-orang bisa menyakiti kita, sekalipun ada penderitaan yang amat sangat. Kalau tujuan hidupku adalah Allah, kita tidak perlu takut mati. Kita adalah hamba dan nilai hamba adalah setia sampai akhir dan kembali kepada Sang Tuhan. Inilah Kamis Putih yang sejati. Allah telah menunjukkan kepada kita dengan membasuh kaki tentang kasih yang tidak berkesudahan, tentang kasih yang mengambil inisiatif, dan kasih yang tidak terlalu merasa tinggi atau gengsi melakukan hal-hal rendah. Sudah dilakukan oleh Yesus. Sekarang apa yang kita lakukan untuknya? Sebagai hamba yang percaya, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita bersama, supaya firman ini kita hayati sejenak untuk merasuk dan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Di penghujung kehidupan, kepada kami yang biasa melihat kematian menakutkan, tetapi kami melihat Kristus di mana kematian adalah sebuah kemuliaan. Engkau membasuh kaki para murid untuk menunjukkan kehidupan hamba yang setia. Hamba yang berawal dari Allah dan kembali kepada Allah, tidak perlu takut akan kematian. Engkau menunjukkan kuasa yang paling kuat adalah kuasa kasih. Sebab kasih tidak akan berkesudahan, tidak akan menyerah. Kasih akan melakukan dengan tuntas. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa kasih akan selalu mengambil inisiatif karena berani mengorbankan diri. Dan kasih tidak akan merasa terlalu tinggi untuk melakukan hal-hal rendah. Di hadapan keagungan kasih Kristus yang membasuh kaki muridnya, begitu nyata dosa dan celah kami. Justru kami begitu mudah menyerah berbuat baik, mutung, patah arang ketika kebaikan kami tidak dihargai. Kami jarang berinisiatif tetapi lebih suka menunggu, mendorong orang lain, bahkan ketika ada panggilan pelayanan, bahkan terkadang ada panggilan memimpin doa sekalipun kami terdiam. Bukan berinisiatif. Kami malu sungguh Tuhan di hadapan-Mu.
Karena Engkau Allah yang tidak pernah malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah sekalipun. Tetapi dengan mudah kami mengeluh dan bosan hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah kami sendiri. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kami kalah di tengah terang kasih-Mu. Kami malu dan telanjang di hadapan kebesaran kasih Kristus. Kasihanilah kami Bapa, kasihanilah kami, hamba yang berdosa ini. Karena Kristus adalah sumber pertolongan, juru selamat, dan itulah yang kami percaya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, saat ini kita hendak menyatakan pengakuan iman kita. Untuk itu mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati. Kita merendahkan diri di dalam segenap doa syukur dan permohonan syafaat kita. Kembali kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk melihat kebesaran dan keagungan kasih Kristus di tengah penghujung kehidupannya, menyongsong penderitaan dan kematian. Walaupun begitu nyata dosa kesalahan kami, tetapi kami menyerah. Kami mengakui dosa kesalahan kami. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Kami mengakui sejatinya kami telah mati di dalam kegelapan karena kami telah terpisah dan jauh dari Allah oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi melihat terang kasih Kristus kami menjadi hidup dan kami menjadi percaya bahwa keselamatan, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal dianugerahkan kami di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu oleh karena belas kasihan-Mu bagi kami para pendosa. Itulah mengapa kami juga ingin menghantarkan segenap permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Bapa, dan juga di dalam kondisi dunia. Karena kami percaya kuasa kasih-Mu juga jauh lebih besar daripada pandemik ini. Tidak layak kami untuk mengeluh, tidak layak kami untuk menyerah. Tetapi kami boleh semakin mengasihi karena juga begitu banyak saudara kami dalam kemalangan dan keterbatasan. Inilah saat sebagaimana Kristus mau mengambil tempat terendah. Biarlah gereja juga merayakan Paskah untuk peduli dan turut berbela rasa dengan dunia, dengan negara dan bangsa kami dalam keprihatinan dan kedukaan ini. Bapa, karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa kami. Kiranya boleh mengusahakan kebijakan dan kami boleh sungguh merasakan dilindungi pemeliharaan Tuhan melalui para pemimpin bangsa kami. Ajarilah kami juga sebagai rakyat yang mau mendengar dan taat, bukan hanya mengeraskan hati dan mengutamakan diri kami sendiri. Terlebih kami juga membawa serta mereka yang terdampak entah karena sakit sebagai pasien, sebagai ODP,
PDP ataupun positif corona, kami mohon juga lawatan Tuhan. Karuniakan penghiburan, kekuatan, syukur, dan kesembuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Biar mereka tidak dicekam oleh rasa takut, tetapi percaya penuh kesembuhan kekuatan datang dari Allah. Bapa, demikian juga kami membawa bagi mereka yang juga terdampak secara ekonomi, kehilangan penghasilan dalam segala keterbatasan, kami pun menangis untuk mereka. Peliharalah mereka Bapa, yang tidak bisa makan, yang tidak tahu bagaimana hari esok bersama Kamis Putih. Engkau yang berkenan mengambil tempat rendah. Engkau juga tidak akan pernah membiarkan setiap ciptaanmu kelaparan dan di dalam segala keterbatasan. Biarlah esok bersama Jumat Agung setelah berbakti, kami pun juga boleh membawa dan membagikan berkat Tuhan kepada saudara kami, kepada juga jemaatmu yang semua terdampak karena pandemik ini. Lawat hiburlah, sebab ibadah kami justru menjadi hambar jika di sekeliling kami begitu banyak teriak kelaparan, kelemahan, keterbatasan. Biarlah ibadah kami pun menjadi nyata untuk menjadi berkat di sekitar lingkungan kami yang dalam keprihatinan. Pakailah gereja-gereja untuk semakin bersehati, bukan saling menyalahkan, tetapi berdoa kiranya pandemik ini boleh berakhir. Kiranya kami tetap bersekutu, bukan waktu yang luang untuk mengeluh, tetapi waktu yang luang untuk lebih banyak berdoa, bersyafaat, dan juga semakin peduli dengan kondisi kehidupan lingkungan kami. Biarlah gereja-gereja boleh mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Demikian juga bagi jemaatmu GKJ Wirobrajan. Ketika kami mengalami pembatasan, tetapi biarlah kasih kami terus melimpah. Biarlah meskipun banyak kegiatan yang tidak dapat kami lakukan dalam kebersamaan, tetapi kami tetap memiliki kesehatian dan tetap memiliki hati yang berani berkorban untuk melayani di tengah kondisi keprihatinan ini. Bapa, kini kami membawa beserta jemaatmu yang sakit ataupun usia lanjut, mengharapkan penghiburan, kesembuhan, sukacita, dan perlindungan dari berbagai penyakit, godaan, dan kecelakaan. Berkatilah anak-anak kami yang terus menyesuaikan diri untuk melanjutkan studi, belajar dari rumah atau bekerja dari rumah. Biarlah mereka juga boleh tetap bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik. Dan kini saatnya kami belajar untuk menunjukkan kasih, tidak gengsi untuk melakukan hal-hal rendah. Begitu banyak pekerjaan rumah tangga yang selama ini tidak kami sentuh dan kami percayakan pada orang lain. Saatnya kami juga belajar dengan rendah hati. Sebagaimana Kristus mau menyentuh kaki para murid, saatnya kami pun mencintai pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sebagai wujud kami kepada keluarga, bukan hanya dengan gengsi semata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunilah doa yang panjang ini. Terselip banyak dosa dan kesalahan. Sempurnakanlah permohonan syafaat kami ini hanya di dalam Kristus, Putramu yang tunggal dan juru selamat kami. Dan biarlah esok kembali kami boleh bersekutu di dalam kebaktian Jumat Agung. Pengorbananmu yang mengubah hidup kami, kematianmu yang akan menghidupkan kami menjadi ciptaan baru. Terpujilah kekal Engkau selama-lamanya, ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, kini kita memasuki pelayanan persembahan. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan, tetapi perkenankan bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Seperti firman-Nya dari Bilangan 18 ayat 29 demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian khusus daripadanya. Bersama kita akan kumpulkan persembahan kita yang terbaik dari kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama pujikan nyanyian persembahan, nyanyian Kidung Baru 17 bait 1, 2, dan ketiga. Agunglah kasih Allahku.
menyajikan bait yang kedua. Apabila zaman berhenti dan tata dunia berlebur, meskipun orang yang kaji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Bait yang ketiga. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting galamannya dan insan berpujangannya, takkan genap mengungkapkan kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Ibu bapak saudara jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, yang boleh senantiasa memberi hidup dan kehidupan kami. Terlebih pada saat ini, Kau boleh berikan bagi kami anak-anak-Mu kekuatan, kesehatan, semangat untuk bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu dalam ibadah Kamis Putih ini. Saat ini Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur kami, ucap terima kasih kami kepadamu melalui persembahan ini. Kami tahu Tuhan, kami menyadari diri kami bahwa apa yang kami kumpulkan saat ini jauh dari setiap pemberian yang terbaik dari-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami yakin saat Engkau boleh memberkatinya, persembahan ini akan menjadi layak dan berguna. Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami kepadamu. Kami mau berikan ungkap terima kasih kami kepadamu. Kiranya Engkau berkati persembahan ini menjadi layak dalam setiap pekerjaan pelayanan-Mu di GKJ Wirobrajan ini maupun di setiap pelayanan sosial kemasyarakatan. Kami mau serahkan juga ibu bapak yang boleh mengelola persembahan ini. Kau berikan hikmat, Kau berikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Saat ini Tuhan, kami juga hendak undur dari tempat ini, berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Kau juga boleh berkati kami. Saatnya kami boleh undur dari tempat ini menuju ke kehidupan kami selanjutnya di tengah-tengah masyarakat. Berkati kami Tuhan, ajar kami untuk menjadi bagian dari masyarakat yang terbaik. Dan kami hendak menyempurnakan setiap ungkap rasa syukur kami melalui doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Untuk kami doakan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan olehnya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami Kami mau mau percaya percaya dan dan mewartakan mewartakan serta serta baginya. baginya. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut padanya, ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, manusia bagiku punya telah kasih besar, kasih besar. Kasih besar tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang benar dan berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemas, kasih-Nya lebih besar dan membuat kau pernah, kasih besar, kasih besar. Kasih besar tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih
Jemaat yang terkasih, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan saudara sebagai hamba dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Ibu bapak, saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Selamat menghayati ibadah Kamis Putih bersama dengan keluarga dan masyarakat di sekitar ibu bapak semuanya. Stay at home, di rumah saja. Tuhan memberkati.